Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali bisa menyapa Anda semua di pagi hari yang luar biasa ini. Saya percaya Tuhan baik untuk kita, amin. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama datang kembali ke hadirat Tuhan, kita mencari wajah-Nya, kita mencari tuntunan Tuhan untuk kita beraktivitas sepanjang hari ini. Mari kita naikkan pujian kita dan penyembahan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, berserah dalam hadirat-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan kami, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan
sumber kehidupan kami, Kaulah sumber kekuatan bagi kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan membawa hati kami menyembah-Mu. Pagi hari ini kami datang Tuhan membawa seluruh hidup kami dalam hadirat-Mu. Oh, haleluya. Syakara bara 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 bara. Kiara bara 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 so. Kiara maya nama 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 nama. Ora maya nama 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 nama. Kiara maya nama nama nama. Kiara maya nama Yesus. Mengalir hadirat-Mu Tuhan, mengalir kekuatan yang baru. Kami bawa hidup kami Tuhan pagi hari ini di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Kami mau berpegang kepada firman-Mu. Ora makasya kara bara 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 bara. Kiara baya shana na 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 na. Kiara maya so. Ora mana na 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 na. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Kami percaya Tuhan di janji-janji-Mu. Kami percaya, kami berserah Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menepati janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami, Engkau melupakan kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami selalu ada dalam hati-Mu ya Tuhan, ada dalam pikiran-Mu ya Tuhan. Karena itu tuntun kami senantiasa Tuhan, kami butuh Engkau di dalam setiap kehidupan kami hari ini Tuhan.
setiap musim kehidupan kami, apapun yang kami alami hari ini, kami butuh Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, karena kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Karena itu di saat yang indah ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu, kami sama-sama mau duduk diam. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Dan biarlah Engkau mengurapi hati kami hari ini. Engkau yang melembutkan hati kami ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengalir di tengah-tengah kami. Engkau yang menjamah setiap kami hari ini Tuhan. Jamah setiap hati yang keras kami perkatakan. Engkau menjadi lembut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang sudah mulai patah semangat, Engkau bangkitkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini ada pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Urapi setiap kami hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah setiap kata-kata hamba-Mu ini benar-benar berasal dari isi hati-Mu ya Tuhan. Dan boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami ucap syukur, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar hanya kemuliaan-Mu saja yang tampak. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur bagi kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya merasa senang sekali bisa berbicara di tengah-tengah Anda, menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, saya beri tema yaitu menanti jawaban doa. Saya percaya di antara Bapak Ibu semua yang mendengarkan doa pagi pada pagi hari ini, ada yang sedang menantikan jawaban doa. Dan saya berharap dan saya yakin firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini boleh berbicara di dalam kehidupan Anda semua. Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa, kita bersekutu dengan Tuhan. Ada sebuah lagu yang juga mengatakan bahwa Yesus itu hanya sejauh doa di dalam kehidupan kita. Yang berarti Tuhan itu begitu dekat dengan kita saat kita benar-benar mau datang menghampirinya. Doa bukan hanya sekedar tempat kita menyampaikan permohonan, tetapi tentang bagaimana kita membangun sebuah relasi yang intim dengan Allah. Karena kita tidak bisa mengenal pribadi Allah dengan benar kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dengannya. Doa juga merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita itu menghadapi satu kenyataan, yaitu jawaban doa tidak selalu datang dengan segera seperti yang kita inginkan. Seringkali kita menanti jawaban doa dan di masa-masa penantian itu, seringkali kita itu mulai jenuh, kita itu mulai ragu, dan bahkan kita mulai kehilangan semangat kita. Kita bahkan mulai kehilangan iman kita kepada Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat penting bagi kita pagi hari ini, yaitu melalui perumpamaan di dalam Lukas 18 ayat 1-8. Kita buka sama-sama di dalam Lukas 18 ayat 1-8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?
Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan dan menegaskan kepada kita, agar kita tidak selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mengapa Yesus menekankan hal ini? Karena dari sisi kita sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk mudah menyerah. Iman kita seringkali menjadi lemah dan akhirnya kita berhenti berharap kepada Tuhan. Dan ini terjadi terutama saat kita menantikan jawaban doa yang belum kita lihat. Menanti bukanlah masa yang mudah. Saya percaya itu gitu ya. Tidak ada satupun dari kita hari ini yang suka menunggu. Gitu ya. Bahkan kalau kita mungkin sedang melihat ke dokter mungkin, kita lihat dokternya kok rame ya, antriannya kok banyak sekali ya gitu ya. Mungkin kita akan, wah besok aja lah, kalau memang itu tidak urgent, mungkin kita pikir, oh tidak, besok aja lah kita akan ke sana. Menanti itu bukanlah masa yang mudah. Kita bisa belajar dari Abraham dan Sarah. Ketika mereka tidak sabar menanti janji Tuhan akan keturunan, mereka itu mencoba membantu Tuhan dalam tanda kutip. Dan akibatnya tindakan mereka justru akan akhirnya menimbulkan masalah. Jadi masalahnya bukan terletak pada doanya, tetapi pada hati manusia yang mudah menyerah. Tidak jemu-jemu di sini berarti tidak mudah lelah secara rohani, tidak cepat putus asa, tetap tekun dan setia. Doa yang sejati bukan hanya berbicara tentang frekuensi doa kita, seberapa sering doa kita, tetapi lebih berbicara tentang ketekunan iman kita. Namun kita juga perlu memahami sesuatu dengan benar. Yesus menceritakan tentang dua sosok dalam perumpamaan ini. Yang pertama, seorang janda yang lemah, yang tidak memiliki kuasa apapun. Dan satu lagi seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Janda ini terus-menerus datang kepada hakim tersebut. Awalnya hakim ini tidak menolak ya untuk menemui janda ini, untuk membenarkan perkaranya gitu. Tetapi karena janda ini terus-menerus datang kepada hakim itu, akhirnya hakim itu tidak tahan dan dia membenarkan perkara janda tersebut. Dan karena ketekunannya, hakim itu akhirnya bertindak. Dia membenarkan perkara janda tersebut. Dan kalau kita melihat, seolah sekilas seperti kalau kita cukup tekun, Tuhan itu pasti akan menjawab doa kita. Memang itu benar gitu ya. Tetapi bukan itu yang Yesus maksudkan. Melalui perumpamaan ini Yesus sedang menunjukkan sebuah perbandingan. Jika hakim yang jahat, yang lalim itu saja akhirnya bertindak, apalagi Tuhan Allah yang baik dan adil itu. Yang artinya, dasar pengharapan kita dalam doa itu bukan terletak pada usaha kita. Seberapa kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan, bukan terletak pada itu, tetapi pada karakter Tuhan. Tuhan tidak seperti hakim yang lalim tersebut. Dia bukanlah Tuhan yang harus dipaksa dalam tanda kutip untuk peduli kepada kita. Dia tidak perlu dipaksa terlebih dahulu untuk peduli kepada kita. Lalu apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan ketekunan di dalam perumpamaan ini? Yesus memang menekankan ketekunan dalam berdoa. Tetapi ketekunan itu bukan untuk mengubah Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dia itu sudah baik. Dari semula dia itu sudah baik. Dan dia sudah tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Sehingga ketekunan dalam doa bukan alat untuk meyakinkan Tuhan atau memaksa untuk Tuhan itu bertindak. Melainkan untuk membentuk iman kita. Menjaga supaya kita itu tetap percaya kepada Tuhan. Dan membuat kita tetap melekat kepadanya. Tetap berharap kepada Tuhan. Dengan kata lain, ketekunan bukan untuk membuat Tuhan itu bertindak, tetapi untuk menjaga kita agar kita tetap percaya sampai
Tuhan itu bertindak. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan sudah mengetahui apa yang kita butuhkan hari ini. Bahkan sebelum kita memintanya. Namun mengapa Yesus tetap meminta kita untuk berdoa dengan tekun? Karena melalui ketekunan, maka iman kita akan bertumbuh. Hati kita akan diselaraskan dengan kehendak-Nya. Dan kita belajar untuk terus percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar meminta. Sehingga ketika jawaban doa itu datang, dan mungkin acap kali itu berbeda dari apa yang kita harapkan, kita bisa tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita. Jawaban Tuhan itu bisa ya, bisa tidak, atau tunggu. Tetapi di dalam semuanya itu, saya percaya Tuhan itu tetap setia. Dia itu tetap baik bagi kita. Dan Dia pasti menggenapi janjinya. Dan kemudian di ayat 7-8 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Yesus berkata bahwa Tuhan akan segera menolong. Namun di sisi kita sebagai manusia, kata segeranya Tuhan itu seringkali terasa begitu lama. Itu bukan berarti Tuhan lambat, tetapi Tuhan itu bekerja menurut waktunya, sesuai dengan timing ilahinya. Segera menurut Tuhan berarti tepat waktu, sesuai dengan rencananya, dan tidak pernah terlambat. Apa yang kita anggap penundaan, seringkali merupakan proses pembentukan untuk diri kita. Agar iman kita bertumbuh, karakter kita diubahkan, pola pikir kita diperbarui. Sehingga saat jawaban doa itu datang, kita bisa menjadi pribadi yang siap menerimanya. Dan Yesus menutup perumpamaan ini dengan sebuah pertanyaan. Jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perhatikan fokus Yesus akhirnya bukan pada jawaban doanya, tetapi pada iman kita. Apakah kita tetap percaya kepadanya saat doa-doa kita belum dijawab? Saat situasi itu belum berubah di dalam kehidupan kita. Dan saat penantian itu terasa begitu lama dalam kehidupan kita. Ini tujuan utama yang Tuhan inginkan dari ketekunan di dalam doa. Melalui perumpamaan ini kita belajar, tetaplah berdoa. Bukan karena doa itu selalu langsung dijawab. Tetapi karena kita percaya kepada pribadi Allah. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Tetaplah berharap bukan karena keadaan itu selalu mendukung, tetapi karena karakter Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap setia, Dia tetap Allah yang berdaulat atas kehidupan kita, dan Dia adalah Allah yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini pertanyaannya bukan lagi, apakah Tuhan menjawab doa saya? Tetapi apakah iman saya tetap bertahan di saat menanti jawaban doa? Biarlah hari ini Tuhan tetap mendapati kita sebagai orang-orang yang mau tetap berdoa, yang tetap percaya dan tidak mudah menyerah. Tetaplah berdoa dengan tak jemu-jemu. Ada amin? Ada 4 rema untuk Anda semua yang mungkin hari ini sedang menantikan jawaban doa. Yang pertama, teruslah berdoa. Bukan karena Tuhan itu perlu diyakinkan, tetapi karena kita perlu tetap terhubung dengan Tuhan. Kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan doa itu menjaga relasi kita dengan Tuhan tetap hidup, tetap intim. Saat ada keintiman dengan Tuhan, maka kita akan melihat tuntunan demi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin hari ini situasi belum berubah.
Sekalipun mungkin hari ini jawaban itu belum datang. Tetapi saat ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saat ada tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita bisa melalui setiap tantangan demi tantangan di dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera dari Tuhan yang akan selalu melingkupi kita. Sehingga kita tetap kuat di dalam iman berjalan bersama dengan Tuhan. Iman kita tetap bertahan. Dan doa itu menjadi sarana bagi kita untuk kita tidak hanya sekedar meminta, tapi sarana Tuhan itu tetap bekerja melalui kehidupan kita, melalui setiap situasi yang mungkin hari ini kita alami. Kemudian yang kedua, percayalah pada karakter Tuhan, bukan pada situasi. Situasi itu bisa berubah, musim boleh berganti, tetapi satu hal, Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap baik, Dia tetap setia. Dan Dia tidak pernah lalai di dalam kehidupan kita. Akhir-akhir ini situasi boleh tidak menentu. Tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, bertahanlah dalam iman meskipun jawaban itu belum terlihat. Penantian itu bukan berarti Tuhan itu diam. Tuhan itu tidak mengerjakan sesuatu. Di balik diamnya Tuhan mungkin, saya percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dia sedang menenun kehidupan kita menjadi indah di hadapannya. Biarlah dalam penantian itu menjadi bagian dari proses Tuhan di dalam kehidupan kita untuk membentuk hati kita, untuk membentuk iman kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang terus percaya kepadanya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ukuran keberhasilan doa bukan dari cepatnya jawaban, tetapi dari tetap bertahannya iman kita. Yang Tuhan cari pada akhirnya bukanlah jawaban doa, tetapi iman kita. Yesus mengatakan, saat aku datang, apakah aku mendapati iman di bumi ini? Biarlah melalui masa-masa penantian kita hari-hari ini, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap meminta kepada Tuhan, bertekun di dalam doa, tetap memiliki iman, dan kita percaya bahwa penantian ini merupakan proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kehidupan kita. Sehingga saat jawaban doa itu datang nantinya gitu ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang siap menerima jawaban doa itu. Dan setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak menjadi berkat yang sia-sia, tetapi berkat yang bisa kita nikmati sepenuhnya di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Saya persilakan. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman. Aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman. Aku percaya penuh ada kuasa
jawab doa dengan iman. Aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Percaya Shikiara nama ya Rama. Shana ya Rama bayasi. Hira nama ya Rama. Shikiara nama ya Rama bayasi. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan. Mungkin hari ini kami belum melihat jawaban doa itu. Tapi kami percaya Tuhan, di saat-saat penantian ini, Engkau akan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kami. Engkau akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Dan bagi Bapak Saudara yang mungkin hari ini sedang dalam masa-masa penantian dari jawaban doa Anda. Mungkin hari ini Anda sudah mulai kehilangan semangat Anda untuk berdoa. Mungkin Anda hari ini sudah mulai kehilangan iman Anda. Mungkin juga Anda hari ini sudah mulai berhenti berharap kepada Tuhan. Anda mungkin sudah menanti begitu lama, tetapi jawaban doa itu tidak kunjung datang. Bila Anda orangnya, bolehkah Anda letakkan tangan Anda di dada? Saya mau berdoa untuk Anda hari ini. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hari ini sedang menantikan jawaban doa. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat ya Tuhan. Engkau selalu tepat waktu ya Tuhan. Walaupun dari sisi kami, mungkin itu berupa penantian yang cukup panjang ya Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini mungkin kehilangan semangatnya ya Tuhan. Mulai kehilangan imannya. Dan mungkin ada yang sudah berhenti berharap kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Biarlah Roh Kudus hari ini menguatkan iman mereka. Membangkitkan semangat yang baru di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Semangat yang pudar tidak akan dipadamkan ya Tuhan. Dan kami percaya biarlah api itu kembali membakar kehidupan mereka. Iman itu kembali bangkit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui masa-masa penantian ini Tuhan, mereka boleh melihat tangan-Mu itu terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Engkau tidak pernah diam. Dan biarlah Roh Kudus, Engkau yang mengalir hari ini, Engkau yang menuntun, melembutkan setiap hati. Engkau yang menuntun setiap hati ini untuk kembali kepadamu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami sekali lagi mau percaya kepadamu. Percaya pada karakter-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini kami melepaskan shalom, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan itu melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Yang terus menguatkan mereka, menuntun langkah mereka, menghadapi setiap tantangan demi tantangan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kami percaya pada waktunya mereka akan keluar sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, biarlah Engkau terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan mari setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan doa pagi ini, kita angkat kedua tangan kita. Dan hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa. Berkat yang menjadikan Kau besar, menjadikan Kau indah dan sempurna. Terimalah juga cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pengurapan, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan-Mu, menguatkan langkah-Mu,
membawa engkau menggenapi janji-janji Tuhan, membawa engkau mengalami terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat. Dan saat kau takut akan Tuhan dan berpegang pada firman-Nya, maka apapun yang kau kerjakan akan disertainya dan dibuatnya berhasil, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.